Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Cara mendapatkan kejutan dari Tuhan. Mungkin kita pengen banget ya dapat kejutan-kejutan dari Tuhan. Atau kejutan-kejutan yang kita nggak sangka-sangka sebelumnya. Terus mungkin juga kejutan-kejutan yang itu kita sudah mengharapkan itu lama ya. Mengharapkan apa? Kita mendapatkan sesuatu tapi tiba-tiba loh kok dapat. Nah, apa yang ada di perasaan kita? Pastinya senang kan? Pastinya kita gembira kan? Di video kali ini saya pengen diskusi nih, kita pengen berbagi nih, gimana sih caranya kita mendapatkan kejutan-kejutan yang sangat luar biasa tanpa kita sadari kadang, atau kadang kita menginginkan sesuatu kita sudah lupa, terus tiba-tiba loh, kok aku dapat seperti ini, bukannya aku udah melupakannya. Kita ada beberapa poin yang harus kita lakukan di sini ya, dan bisa dipelajari. Mau ambil yang mana silahkan, mau terapkan semua ya silahkan, gak ada masalah. Tapi intinya ini akan membuat kita ini jauh lebih bersyukur dalam kehidupan. Dan ini tentu saja bukan tanpa peran dari law of attraction ya. Ini semua berkaitan dengan law of attraction, karena ini salah satu pancingan dan ini salah satu metode yang memang sampai saat ini saya masih terapkan juga dan hasilnya sangat luar biasa. Nah, pada poin yang pertama ini pernah kita bahas juga, kita harus percaya dengan yang namanya keajaiban, karena keajaiban itu hanya akan terjadi kepada mereka yang percaya. Terus keajaiban tuh gimana sih? Nah, kadang berpikirnya keajaiban tuh kayak di film-film atau komik dongeng gitu ya, yang tiba-tiba dapat, wah ada yang kasih sihir, mungkin si Nirmala sama Oki kali ya kalau di majalah Bobo. Berbeda dengan apa yang ada di cerita-cerita dongeng, mungkin sinetron dongeng atau novel-novel dongeng. Keajaiban di sini adalah sebuah kemudahan atau kita mendapatkan sebuah barang atau apapun lah, itu yang sifatnya adalah spontan. Nah, dalam arti spontan di sini adalah kita mendapatkan sesuatu itu tanpa ada kita kabar sebelumnya, tanpa ada ya mungkin kode-kode apa kita mau dapat, nggak ada, tiba-tiba dapat kiriman, terus tiba-tiba kita dapat transferan, itu salah satunya juga. Tiba-tiba kita dapat pekerjaan atau bahkan tiba-tiba kita disuruh menangani sebuah proyek yang itu nilainya sangat besar. Tentu saja keajaiban ini tuh nyata ya, bukan keajaiban yang mengada-ada. Mungkin teman-teman pernah mengalami kan, berpikir sesuatu, mungkin makanan dapat, terus ya ada kiriman yang teman-teman sendiri nggak tahu ini siapa yang ngirim, terus ini sesuatu yang diinginkan. Nah, itu sebuah keajaiban juga, dan itu bukan karena diri kita sendiri yang membelinya ya, atau bahkan kalau kita menginginkan sesuatu terus kita sendiri yang membelinya, yang tadinya kita nggak punya dana untuk membelinya dan itu bisa terwujud, itu adalah juga sebuah keajaiban selama kita percaya. Kalau kita nggak pernah percaya yang namanya keajaiban, itu nggak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita dan itu nggak pernah kita dapatkan. Ya, kita nggak percaya kalau Tuhan itu bisa memberikan segalanya. Teman-teman, percayalah dengan yang namanya keajaiban. Entah itu keajaiban kecil, itu pasti kita mengalami. Lalu yang kedua usahakan kita juga mau berbagi. Nah, berbagi ini dalam bentuk apa sih? Ya apapun, nggak harus uang, nggak harus materi. Ilmu pun juga bisa kita gunakan untuk berbagi. Kita berbagi pengalaman. Ibarat kita ngasih seseorang itu adalah kita ngasih kail nih lu cari ikan. Nah, ikannya nanti bisa lu pakai makan untuk sekeluarga. Itu salah satunya. Jadi kita berbagi itu gak melulu harus uang. Kita juga gak harus berbentuk barang. Kita berbagi ilmu. Kalau orang yang menerima itu mau, ya itu akan sangat bermanfaat. Tapi kadang kita berbagi ilmu, orang gak mau menerimanya. Gue gak butuh ilmu, gue butuhnya duit. Ya kerja dong, ya gak? Jadi kita perlu berbagi juga. Gak perlu kita ini ya pelit yang namanya ilmu. Makanya saya buat channel ini karena apa? Saya pengen berbagi ke teman-teman bagaimana kita bisa merubah pola pikir kita, merubah kehidupan kita. Itu bagaimana. Yang ketiga, kita bisa mendoakan orang lain. Nah, mendoakan apa? Tentu saja kita mendoakan sesuatu yang baik, sebuah kebaikan. Contoh begini, orang yang pernah menyumpahi orang lain, sumpah itu akan berbalik ke dirinya. Kenapa? Karena saat melakukan sumpah, dia melibatkan emosinya dari ucapannya, pikirannya, perasaannya. Dia ungkapkan, kenapa sumpah itu selalu berbalik? Ya begitulah hukumnya. Tapi kalau kita mendoakan sesuatu yang baik,
kepada orang lain, kalau itu berbalik, siapa yang untung? Kita juga untung, kita juga mendapatkan sebuah kebaikan atas doa kita. Teman-teman mungkin nggak nyadar kan, kalau setiap mungkin komen, saya selalu membalasnya dengan sukses berkelimpahan untuk Anda. Karena saya mendoakan teman-teman di sini semuanya sukses berkelimpahan dan tercapai apa yang dikehendaki dan semua cita-citanya bisa terwujud. Nah, itu saya mendoakan semua teman-teman di sini ya, selama itu komentarnya positif. Tapi kalau komentarnya itu negatif, ya saya akan membukakan pola pikirnya. Kenapa? Ya biar nyadar sesuatu yang positif itu akan menghasilkan sesuatu yang positif juga. Cuman kadang orang hanya mau menerima sesuatu yang negatif dan itu akan dibawanya sampai kapanpun dan tidak mau berubah dalam kehidupannya. Jadi kita alangkah baiknya juga mendoakan orang lain supaya orang lain ini juga tercapai apa yang mereka inginkan, mereka cita-citakan. Nah, dengan begitu kita juga akan mendapatkan dampaknya. Kita akan merasakan juga efek. Terus yang keempat, kita beri kejutan kepada orang lain. Nah, kejutannya gini. Sebagai contoh saja, kita ngasih ke tukang parkir. Misal nih, kita parkir mobil mungkin berapa ya? 3.000 atau parkir motor mungkin 2.000. Teman-teman bisa coba deh, kasih sekali tukang parkir minimal 10.000. Minimal ya, 10.000. Itu rasa terima kasih kita. Ya, karena motor udah dirapiin atau mobilnya udah diarahin dengan posisi yang pas. Terus kalau bisa dan teman-teman mau atau teman-teman rela, teman-teman bisa kasih paling enggak 50 sampai 100 ribu ke tukang parkir. Nanti saya ceritakan ya habis ini ya. Jadi kita juga bisa memberikan kepada mereka itu sesuatu yang lebih. Tapi enggak sembarang tukang parkir yang kita kasih. Jangan nanti orang-orang yang dipakai untuk mabuk, dipakai untuk hal-hal yang enggak benar. Jadi dia semacam menjadi ya preman di situlah, yang dia bekerja seperti itu bukan untuk kehidupannya tapi untuk sesuatu yang negatif dalam kehidupannya. Contohnya ada yang maksa nih, wah harus 5.000. Nah setelah kita kasih 5.000 dia kumpulin, nah mungkin nanti malamnya dipakai mabuk rame-rame sama teman-teman yang ngelem. Nah itu nggak boleh, jangan, mending kasih seadanya aja. Tapi kalau memang dia orang yang benar-benar bekerja, itu jadi profesinya, coba kasihlah yang banyak, minimal 10.000. Gimana rasanya? Perasaan kita ini juga akan merasakan sesuatu yang bahagia, sesuatu yang menggembirakan. Dan ini bisa diterapkan juga untuk yang lain, bukan hanya untuk tukang parkir. Misal, kita naik taksi online atau ojek online, kita kasih lebih. Misal nih, tarifnya 10.000, kita kasih 20.000. Tarifnya 20.000, mungkin kita kasih 50.000. Nah nanti alasannya saya jelaskan ya. Kita lakukan seperti itu. Atau misalkan kita suka pesen nih secara online dari aplikasi ojek online. Misal kita mau beli makan, kasihlah lebih ya. Kasih lebih ke orang itu. Kenapa? Karena mereka juga mau bekerja dan mereka untuk menghidupi keluarganya. Terus misalkan ada juga misal pemulung nih. Pemulung ini mereka juga bekerja. Mereka bukan pemalas loh malahan. Ya, daripada kita ngasih ke pengemis. Kalau pengemis adanya aja nggak apa-apa, nggak perlu kita kasih lebih. Tapi sorry ya, saya tidak mengajarkan untuk kita berbagi terus kita posting, terus kita pakai untuk bikin konten tuh, jangan. Kita bukan Mbak Imbo. Kita lakukan itu. Ya misalkan kita ngasih pemulung, mungkin kita nggak ngasih duit, tapi kita kasih barang-barang bekas. Biasanya kan ada nih orang yang cari rongsokan ditimbang, terus dihitung nih biayanya berapa, dia beli dari kita. Kalau perlu udah ditimbang, udah ini sekian beratnya. Saat mau dibayar jangan mau, biarlah dia bawa pergi. Ya itu untuk dia. Kalau perlu misalkan nih punya Magicom, kursi, atau mungkin kita punya TV yang udah gak kepake, kita taruh di gudang, kasih aja nih Pak buat tontonan anaknya di rumah. Dari situ gimana perasaan mereka? Nah sekarang kita bahas ya, ini menjadi poin terakhir. Apa yang kita ambil dari si tukang parkir, terus dari si abang ojo atau mbak ojo, dari bapak atau ibu pemulung, itu tadi karena kita sudah memberikan sesuatu yang membuat mereka itu bahagia. Mereka itu bersyukur sekali, mungkin dari harunya, mungkin dari dia serasa gak percaya. Ya kita kasih barang, kita kasih uang yang lebih, mereka serasa gak percaya, loh kok begini. Nah itu teman-teman bisa ikut rasakan rasa syukurnya, ikut rasakan rasa bahagianya, ikuti saja. Dan
itu justru akan membuat teman-teman ini memiliki mental yang nantinya akan dikasih lebih. Dengan kita mengasih kejutan ke orang dan orang itu senang, otomatis Tuhan akan memperlakukan kita seperti itu juga. Kita akan diberi kejutan yang akan menyenangkan bagi kita. Ini bisa teman-teman terapkan. Kalau mungkin yang simple itu ya ke tukang parkir atau ojek online, lakukan dulu. Mungkin kalau untuk pemulung ini dia nggak setiap hari ada. Toh kalau ada nih, misalkan kita udah beresin barang di rumah, ya pas ada lewat kasih. Ya, tak kertas bekas pun kita kasih. Kadang kan ada tuh tumpukan koran zaman dulu, tumpukan dokumen apapun yang itu banyak. Itu sangat berharga bagi mereka. Dengan kita mengasih seperti itu, dia yang tadinya harus membeli, dia nggak jadi membeli. Dia bakal bahagia. Dan selain itu apa dampaknya? Dampaknya adalah tempat kita bersih, tempat kita akan bersih. Contoh di gudang kita udah penuh barang. Nah, kalau kita udah kasih nih ke orang nih, misalkan itu barang bekas semua yang udah nggak tahu mau kita apain, daripada kita bakar ya udah kasih aja. Nah, mungkin dari mereka bisa di recycle kan, mereka jual lagi di recycle tuh. Mungkin yang kertas nanti dibikin kerajinan apa, yang plastik dibikin mungkin tali rafia atau apa, kita nggak tahu. Tapi intinya kita kasih kejutan yang membahagiakan orang lain, itu sama saja kita sudah menyiapkan diri kita untuk diberikan kejutan yang jauh lebih besar dari apa yang sudah kita keluarkan. Sukses berkeliling.